Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama, saya ambil dari Lukas pasal 3, secara khusus ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita berbagi dengan yang tidak punya. Dalam menantikan kedatangan Kristus, baik kedatangannya yang pertama maupun kedatangan yang kedua. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita berbagi dengan yang tidak punya. Mari kita mewarnai minggu-minggu Adventus sampai kepada kedatangannya dalam peringatan Natal. Mari kita warnai dengan berbagi dengan yang tidak punya. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu jugalah yang seharusnya, seyogianya kita lakukan dalam minggu-minggu Adventus ini, yaitu berbagi dengan yang tidak punya. Kenapa kita harus berbagi dengan yang tidak punya? Apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi alasannya? Kenapa kita harus menumbuh kembangkan rasa solidaritas, rasa kemanusiaan, rasa kepedulian kepada sesama kita? Karena ada beberapa alasan penting. Yang pertama, karena itu wujud kasih yang nyata. Jadi wujud kita mengasihi adalah kita berbagi dengan sesama, kita peduli dengan sesama. Ketika kita tidak berbagi, kita tidak peduli dengan sesama, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan kasih itu hanya sekedar hukum semata. Kita hanya jadikan kasih itu hanya retorika belaka, hanya slogan semata. Tapi kalau kita mau berbagi dengan yang tidak punya, ketika kita mau ada kepedulian kepada sesama, itulah wujud nyata dari kasih itu. Jadi kenapa kita harus berbagi dengan yang tidak punya? Karena itu wujud kasih yang nyata, kasih yang sungguh-sungguh dilaksanakan. Bahkan ketika kita ada dalam perayaan Natal, sesungguhnya Natal adalah solidaritas Allah kepada kita manusia berdosa. Natal adalah bukti kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Karena itu tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita jadikan momentum perayaan Natal itu momentum untuk berbagi dengan sesama, dan itulah esensi dari perayaan Natal yang sesungguhnya. Yang kedua, kenapa kita harus berbagi dengan yang tidak punya? Karena itu adalah teladan Kristus bagi kita. Ketika Kristus ada sepanjang di dunia, dia memberi makan kepada yang lapar, dia menyembuhkan yang sakit. Itu adalah teladan Kristus bagi saudara dan saya, yang harus sepatutnya juga kita teladani dalam hidup kita. Jadi berbagi dengan yang tidak punya, berbagi dengan orang yang susah, itu adalah teladan Kristus yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika Kristus itu adalah Tuhan kita, penyelamat kita, maka sepatutnya dan selayaknya lah kita meneladani, meniru apa yang Kristus buat pada waktu dunia. Ketika dia memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, itu adalah kepedulian. Dan itu yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang ketiga, kenapa kita harus berbagi dengan yang tidak punya? Karena itu adalah perintah Tuhan.
Tuhan tidak hanya mengajar kita, memerintahkan kita untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi kita juga ada kewajiban kepada sesama kita. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Makanya dalam ayat 11 tadi, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi mari kita jadikan minggu-minggu Adventus ini bukan perayaan-perayaan yang hanya bersifat seremonial saja. Bukan perayaan yang sifatnya hanya hura-hura saja. Tetapi ada misi kepedulian, ada misi untuk kita berbagi dengan sesama. Sekecil apapun, dalam bentuk apapun, harusnya kita buat dalam perayaan-perayaan Natal. Sehingga kita yang berlebihan, mari kita berbagi kepada sesama yang dalam keadaan kekurangan. Karena itu adalah perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Dan karena ini suatu perintah, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk melaksanakan perintah ini dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami berbagi dengan yang tidak punya. Karena itu wujud kasih yang nyata. Karena itu adalah teladan Kristus. Karena itu perintah Tuhan bagi kami. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh mau melaksanakannya di minggu-minggu Adventus sampai pada perayaan-perayaan Natal. Untuk kami menumbuh kembangkan rasa kepedulian kepada sesama, rasa solidaritas kepada sesama yang dalam keadaan kekurangan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami berbagi dengan yang tidak punya. Tolonglah kami supaya di minggu-minggu Adventus ini kami mau mewarnai perayaan-perayaan Natal dengan berbagi dengan yang tidak punya, karena itu menjadi kasih yang nyata, karena itu teladan Kristus, dan karena itu adalah perintah Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di